Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan tunjangan hari raya yang pemerintah sudah memberikan instruksi ataupun arahan bahwa H-7 harus sudah dibayarkan kepada karyawan. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengingatkan pengusaha soal kewajiban membayar tunjangan hari raya atau THR sebelum Lebaran Idul Fitri. Kemenaker juga mengingatkan perusahaan tidak boleh mencicil THR. Tunjangan hari raya wajib diberikan secara penuh. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengingatkan pengusaha soal kewajiban membayar tunjangan hari raya atau THR sebelum Lebaran Idul Fitri. Ida berharap para pengusaha menaati aturan terkait pencairan THR. Selain itu, Ida juga mengingatkan perusahaan tidak boleh mencicil THR. Tunjangan hari raya wajib diberikan secara penuh. Untuk memastikan hal itu, pemerintah akan membuka posko khusus. Teman-teman udah tahu ya, THR itu adalah kewajiban para pengusaha yang harus diberikan kepada para pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan menyambut Lebaran. Pembayaran THR itu dilakukan paling akhir adalah 1 minggu atau 7 hari sebelum hari H. Seperti diketahui sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. THR keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh menjelang Hari Raya Keagamaan. Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan berhak mendapatkan THR keagamaan dari perusahaan. Pekerja atau buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih akan mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan pekerja atau buruh yang bermasa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan THR secara proporsional dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Permana, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, menilik surat edaran pembayaran THR, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Dita Indasari, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan. Halo, selamat pagi Ibu Dita. Halo, selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Ibu. Salam sehat, makasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicarakan di bulan Ramadan identik dengan tunjangan hari raya. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bisa Anda jelaskan terlebih dahulu seperti apa sih kondisi dari dunia ketenagakerjaan di Indonesia hingga Maret tahun 2024 ini, Bu? Ya, sebetulnya kalau kita merujuk pada data BPS, itu tingkat pengangguran ada di 5,32%. Dengan total jumlahnya sekitar 7,86 juta orang, itu yang menganggur. Dan dalam 1-2 bulan terakhir ini, Mas Pras, memang Kemenaker banyak melakukan mediasi PHK untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi dalam 3 bulan ini kelihatannya memang BUMN banyak melakukan efisiensi, perampingan, dan pengurangan pekerja, baik karena mereka merger maupun karena industrinya dianggap perusahaannya sudah tidak profit lagi. Jadi BUMN menjadi perhatian kita betul-betul supaya proses PHK di BUMN dan produktivitas BUMN itu sendiri bisa meningkat. Lalu yang kita lihat ini menarik nih ya Mas Pras. 1-2 bulan pertama di tahun 2024 ini, kami menyaksikan bahwa industri pemilu itu banyak sekali menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Jadi para pekerja di sektor garment misalnya, itu mendapatkan banyak order untuk kaos-kaos misalnya, yang dipakai kampanye. Lalu sektor percetakan, sektor produksi kertas, advertising, MICE, meetings, ballroom, convention center, perhotelan, food and beverage ya F&B, baik level UMKM maupun level hotel, itu mendapatkan banyak keuntungan dari proses 1-2 bulan pemilu 2024 ini. Jadi itu turut mendongkrak perekonomian kita untuk 2 bulan pertama tahun ini. Oke, nah kalau kita lihat dengan mungkin karena ada momentum
pemilu begitu di tahun politik ya, kita lihat di industri garment. Tapi kan juga ada keluhan di industri garment sendiri bahwa tidak sebesar pada saat pemilu sebelumnya lah kalau kita lihat permintaan dari pembuatan produk-produk tekstil, konveksi ataupun garment begitu di tahun 2024 ini, Bu Dita. Iya, itu kelihatannya lebih karena memang industri garment itu sejak 2022 dan 2023 sudah banyak juga yang tutup atau pengurangan karyawan, Oke. pengurangan pekerja, sehingga mungkin order mereka juga tidak bisa, mereka tidak bisa menerima order sebanyak tahun sebelumnya. Oke. Tapi dari segi volume, pemilu tahun 2024 ini kan pemilu serentak ya. Ada pilpres yang sangat dinamis, ada pileg, ada pemilihan anggota DPD, semuanya tumpah ruah sehingga memang size atau volume dari alat-alat kampanye itu menjadi lebih besar. Cuma memang pelakunya menjadi lebih sedikit untuk industri garment. Baik. Nah, kalau Anda sampaikan juga tadi ada PHK ataupun mungkin pengurangan karyawan ya di sektor BUMN kita begitu. Bagaimana dengan yang perusahaan swasta? Apakah kondisinya sama atau justru lebih besar lagi? Swasta memang sektor garment dan tekstil itu belum rebound ya dari krisis permintaan global. Oke. Juga sektor sepatu. Jadi food loose industry itu memang yang paling terpukul dari situasi ekonomi global, terutama karena menurunnya permintaan akibat ada krisis energi di Eropa dan Amerika yang biasanya merajai permintaan untuk sektor food loose industry. Jadi mereka belum rebound. Makanya memang ketika kita merumuskan kenaikan upah tahun lalu, kita juga mempertimbangkan sektor-sektor yang belum rebound tapi pekerjanya banyak, seperti garment dan tekstil. Nah, itulah sebabnya kenapa banyak pekerja menilai kok kenaikan upahnya kecil sih, kok tidak besar sih, tidak sesuai ekspektasi mereka 10%, 15%. Iya, karena memang ada industri-industri yang kalau upahnya naik 10-15%, mereka langsung kolaps. Itu jadi pertimbangan kita. Oke. Dan di momentum Ramadan tahun ini yang dinanti-nantikan adalah tunjangan hari raya. Mungkin bisa dijelaskan juga lebih jauh begitu. Seperti apa sih peraturannya untuk THR di tahun 2024 ini, Bu Dita? Ya, sebenarnya THR ini kan setiap tahun sudah menjadi sesuatu yang wajib diberikan oleh pengusaha. Jadi melalui surat edaran nomor 2 tahun 2024 sudah ditegaskan bahwa H-7 sebelum jatuhnya hari raya keagamaan dalam hari Lebaran itu sudah harus dibayar. Kalau dia minimal satu bulan gaji untuk para pekerja yang sudah bekerja 12 bulan berturut-turut. Tapi kalau bekerja kurang dari 12 bulan, saya misalnya dia hanya bekerja baru 6 bulan, maka setengah atau 6/12 dari upah gaji bulanannya. Jadi proporsional. Ini rumus yang memang sudah saya yakin seluruh Human Resource Department atau para HRD itu sudah paham. H-7, 1 bulan gaji atau proporsional kalau dia belum bekerja selama 1 tahun berturut-turut. Dan tidak boleh dicicil, tidak boleh diganti dalam bentuk natura, barang, beras misalnya, bentuknya adalah uang. Ini para HRD umumnya 100% saya yakin sudah paham soal ini. Oke. Dan sejauh ini juga lantas kalau kita lihat kesiapan dari pelaku usahanya sendiri begitu untuk bagaimana THR ini disiapkan H-7 sebelum Lebaran, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Ibu Dita, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali ke Saya Pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan cermati dari sisi komponen dari tunjangan hari raya di tahun 2024 itu apa saja. Baik, yang pertama ada gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian ada tunjangan kerja sesuai dengan pangkat jabatan, peringkat jabatan ataupun kelas jabatan.
Itu dia beberapa komponen yang menyertai penerimaan ataupun pemberian THR di tahun ini. Berikutnya dengan jumlah pengangguran di Indonesia. Tadi sudah disebutkan juga oleh Ibu Dita Indasari bahwa per Agustus 2023 tercatat 7,86 juta orang. Meskipun kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 lalu yang tercatat lebih tinggi 8,42 juta orang untuk jumlah pengangguran di Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Dita Indasari, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ya, Bu Dita, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, berarti memang komponen-komponen tadi juga yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja, karyawan begitu. Betul, jadi upah sebesar 1 bulan upah minimum itu kan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi itu tadi komponennya, itu sudah all in dalam upah minimum. Nah, ada yang disebut tunjangan tidak tetap misalnya. Apa saja Bu? Based on kehadiran, kalau kita hadir dapat tunjangan, kalau tidak hadir tidak dapat. Juga tunjangan transportasi. Kalau kita hadir dapat, kalau tidak nggak dapat. Atau tunjangan berdasarkan produktivitas, itu kan relatif. Nah itu disebut tunjangan tidak tetap. Nah itu tidak masuk dalam komponen yang upah yang dimaksudkan oleh THR. Oke, itu dia berarti adalah tunjangan tetap yang wajib dibayarkan tadi ya, selain gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, lantas sejauh ini adakah keluhan mungkin ataupun informasi yang disampaikan dunia usaha nih terkait dengan skema pembayaran THR di tahun ini, Bu Dita? Sejauh ini belum, karena kita baru umumkan kemarin. Ya. Tapi memang dari 3 bulan terakhir ini sebagai informasi saja, kami sedang memediasi kasus-kasus PHK yang melibatkan 3.000-an pekerja totalnya, mayoritas dari BUMN. Nah, kita juga berharap agar kalau memang kasusnya belum putus sampai bulan Maret dan April ini, kita berharap mereka tetap mendapatkan THR. Jadi ini kan masih proses mediasi, jadi masih proses negosiasi ya, berapa pesangon dan sebagainya. Nah, kami harap kalau memang belum putus, ya THR-nya tetap dibayarkan. Gitu. Oke, dan yang 3.000 tadi belum termasuk dengan data yang tadi sudah disampaikan sekitar 7,86 juta orang angka pengangguran begitu? Belum. Ini 2024 saja, awal. Baik, berarti sejauh ini mereka tengah bersiap-siapkah untuk menyiapkan dana-dana begitu dari perusahaan sendiri begitu untuk pembayaran THR kah atau bagaimana untuk kesiapan pelakunya sendiri, pelaku usaha? Oh, pelaku usaha. Ya, pelaku usaha memang kalau yang secara umum saya yakin dunia usaha itu sudah menganggarkan di tahun keuangan 2024 untuk pembayaran THR. Seperti saya katakan tadi kan ini setiap tahun memang menjadi labor cost ya yang sudah harus diperhitungkan oleh para HRD dan direksi dunia usaha. Yang kedua memang kita juga berharap agar para perusahaan yang menyatakan diri tidak mampu, ini pasti ada. Nah itu dia. Perusahaan yang secara bisnis tidak begitu baik ya, kemudian ordernya sedikit, atau sedang dalam proses memang restrukturisasi dan sebagainya, itu agar menyampaikan ke pengaduan juga ke posko THR Kemnaker. Oh, jadi ada posko begitu ya Bu, buat pelaku usaha yang mungkin tidak memiliki kesanggupan untuk membayar THR. Jadi posko THR ini adalah posko bersama, bukan hanya untuk pekerja, walaupun 95% yang ngadu pekerja. Tapi juga pengaduan atau permintaan konsultasi juga dari pengusaha yang tidak mampu karena industrinya nggak produktif ya. Ketika mereka menyampaikan ketidakmampuannya, pertama-tama mereka harus membawa bukti keuangan. Jadi dari bukti keuangan itu kan kelihatan defisitnya misalnya. Atau juga mereka menyampaikan bahwa sudah terjadi pembicaraan dengan para karyawan atau pekerja di perusahaannya masing-masing. Jadi ini bukan keputusan sepihak, tapi keputusan yang memang sudah disampaikan kepada
para pekerja bahwa ini loh kondisi keuangan kita, saya kayaknya nggak sanggup deh. Itu harus bukti bahwa itu sudah disampaikan harus diserahkan pada kita. Oke, bentuk kompensasi yang diberikan pemerintah khususnya Kemenaker begitu terkait dengan perusahaan yang tadi sudah menyatakan ketidaksanggupan untuk pembayaran THR seperti apa? Ya begini, jadi kami juga minta solidaritasnya ya. Kalau tidak mampu atau tidak bisa membayar THR untuk para pekerja level operator, tolong para level staff dan direksi juga jangan dibayarin THR-nya. Oke. Jadi jangan hanya para operator yang tidak dibayar, tapi para direksi, para staff dapat THR 1 bulan gaji. Itu tidak fair dan itu berarti bohong kalau perusahaan nggak mampu. Karena bayar gaji direksi, bayar THR direksi kan jauh lebih besar nilainya. Karena jatuhnya upah per bulannya bisa 3-4 kali lipat lebih besar. Ya kan? Jadi kalau memang nggak sanggup, ya solider, semuanya tidak dapat THR. Itu satu hal yang ingin juga kami tekankan supaya jangan ada anggapan bahwa level operator itu terdiskriminasi akhirnya hak. Baik. Nah, Bu Rita, kalau dari sisi pekerjanya sendiri bagaimana? Misalnya mungkin mereka tidak mendapatkan THR kemudian mengadu ke posko, prosesnya ataupun prosedurnya samakah atau bagaimana? Sama. Jadi posko ini kan fungsinya konsultasi dan pengaduan. Konsultasi itu kalau mereka ingin tahu sebetulnya saya dapatnya berapa sih dengan gaji segini. Atau konsultasi kalau saya mau mengadu, mau menuntut kayak seperti apa sih, itu bisa konsultasi. Nah, yang konsultasi itu dengan yang mengadu hampir sama. Jadi tahun lalu yang konsultasi sekitar 1.700-an orang, yang mengadu 2.384 orang tahun lalu. Jadi yang ingin konsultasi pun banyak juga, tidak semuanya mengadu. Nah, kemudian langkah yang dilakukan untuk karyawan ataupun pekerja yang mengadu tidak mendapatkan THR ini apa, Bu? Pertama kita minta mereka melengkapi data. Jadi perusahaan apa, alamat di mana, nomor teleponnya berapa, lalu masalah Anda apa, data diri Anda bagaimana, itu semua harus dilengkapi. Kalau itu tidak dilengkapi, maka kita sulit menindaklanjuti. Contohnya begini, dari total 4.100 pengaduan dan pengaduan tahun lalu, itu ada 500 pengaduan yang tidak bisa kita follow up. Kenapa? Karena datanya nggak lengkap. Kita menerima pengaduan, kita tanya, mana data perusahaan, alamatnya di mana, nomor telepon yang bisa kami hubungi siapa, ya, itu tidak diserahkan. Nah, ketika itu tidak diserahkan, ya kita tidak bisa tindak lanjut karena kesulitan melakukan mediasi. Jadi tolong teman-teman pekerja ketika melakukan pengaduan dilengkapi datanya. Baik, supaya gampang. Itu dia prosedurnya. Dan mereka harus mengadu kemana? Apakah tersebar di semua provinsi daerah atau online saja? Tahan lagi sebentar jawabannya, Bu Rita, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Dita Indasari. Beliau adalah staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Baik, Ibu Dita, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai posko pengaduan ini menarik. Kalau misalnya tahun lalu Anda katakan sudah banyak sekali, bahkan ribuan karyawan ataupun perusahaan begitu yang mengadu begitu terkait dengan THR ini. Nah, lantas di mana lokasinya? Kemudian apakah secara online atau harus datang secara offline? Ya, sebenarnya di surat edaran nomor 2 itu kita juga meminta para gubernur membuat dan bupati ya membuat posko THR di provinsi dan kabupaten kotanya masing-masing. Jadi dinas-dinas tenaga kerja di provinsi bikin posko THR, dinas tenaga kerja di kabupaten kota juga bikin posko THR. Jadi kita berbagi sharing beban ya, sharing masalah. Kalau lokasi ya tentu di kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 51 gedung B itu poskonya. Layanan online-nya www.poskothr.kemnaker.go.id. Kalau pengaduan sudah disubmit secara online, nanti kita lihat memang butuh
dipertemukan kedua belah pihak di mediasi, Oke. bisa kita panggil atau kita yang datang ke lokasi perusahaan. Hmm. Nah, kalau berdasarkan pengalaman tahun lalu, bagaimana Bu proses penyelesaiannya? Apakah tuntas seluruhnya atau mungkin masih ada yang menggantung? Ya, kalau data lengkap yang diajukan oleh pengadu disampaikan, itu biasanya kita mudah menindaklanjutinya. Oke. Jadi ada saja kasus di mana perusahaan memang tidak mampu, tapi punya niat baik. Itu banyak kasus seperti itu. Tapi keuangan mereka memang nggak memungkinkan, tapi mereka mau bayar. Nah, itu kemudian kita dorong para pihak untuk bernegosiasi berdua secara bipartit yang menghasilkan PB namanya, perjanjian bersama. Oke. Jadi perjanjian bersama ini adalah jenis perjanjian yang bisa berbeda dari apa yang sudah diatur dalam PKB, perjanjian kerja bersama, payungnya. Oke. Nah, PB ini kemudian adalah hasil kesepakatan mereka yang kita pandu, yang kita monitor, sehingga mereka bisa mencapai satu hasil yang konsensus yang diterima oleh kedua belah pihak, meskipun mungkin secara substansi atau secara isi, secara nilai berbeda dari yang ada dalam PKB. Oke. Nah, bagaimana dengan mekanisme misalnya ada pelaku usaha yang tidak menaati aturan terkait dengan THR ini? Ya, yang tidak menaati aturan itu begini. Jadi THR ini sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar itu adalah sanksi administratif. Oke. Nah, ketika itu masuk ranah sanksi administratif, maka yang bisa kita impose, yang bisa kita tekankan adalah dari aspek pelayanan. Pelayanan ketenaga kerjaan kepada perusahaan yang ada di Kemnaker, misalnya pelayanan izin untuk tenaga kerja asing, itu di kita. Nah, kita punya list perusahaan-perusahaan yang memang tidak punya niat baik. Beda tidak mampu dengan tidak punya niat baik ya. Kalau tidak mampu kita paham. Kalau tidak punya niat baik, kita punya list untuk pelayanan mereka di izin tenaga kerja asing di Kemnaker. Itu pasti menjadi catatan kita, menjadi negatif list. Itu kira-kira. Kedua, pelayanan pendaftaran pembuatan PPPKB, pelayanan izin operasi K3, alat-alat K3, sertifikasi K3 itu ada di kita. Yang bisa kita impose kepada mereka ketika mereka terbukti memang tidak punya niat baik. Nah, tapi memang ada juga wilayah-wilayah kementerian lain. Misalnya karena sanksi administratif itu salah satunya berbunyi penghentian sebagian produksi. Nah, itu kan bukan di kami. Itu ada di kementerian lain. Meskipun tentu itu juga ada dampak ya bagi keseluruhan pekerja yang lain gitu ya. Jadi kami biasanya menerapkan yang memang menjadi wilayah otoritas Kemenaker saja. Nah, Anda melihat bagaimana dengan potensinya di tahun 2024 ini, baik dari sisi kemampuan membayar THR dari perusahaan-perusahaan, kemudian bagaimana juga pekerjanya sendiri juga ada kepastian mendapatkan THR di tahun 2024 ini. Apakah lebih baik begitu dibandingkan dengan tahun lalu atau bagaimana? Ya, sebetulnya laporan yang masuk ke kami itu tidak sebesar yang menjadi fakta sesungguhnya. Kenapa? Karena banyak perusahaan mampu menyelesaikan itu di level mereka sendiri secara bipartit. Bipartit ya, oke. Jadi kami yakin sebetulnya banyak perusahaan dengan size menengah ke bawah itu berat untuk membayar itu. Kita paham dalam situasi seperti ini. Tapi yang kita harapkan sebetulnya kalian mampu selesaikan itu di tingkat perusahaan sendiri. Berarti internal duluan begitu yang harus dituntaskan. Internal. Ya, kalau itu kalian bisa selesaikan di tingkat internal dan pekerja setuju, nggak ada masalah. Yang penting itu kan kesepakatan, perjanjian. Kan perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang ya, bagi kedua belah pihak. Nah, yang masuk ke kami itu sebetulnya adalah kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka berdua. Dipanggillah kami sebagai pemerintah untuk menjadi penengah. Nah, inilah yang pengaduan yang masuk ke posko THR itulah karakternya.
Oke, jadi memang harus melibatkan tripartit begitu ya. Dalam artian pelaku usaha, kemudian karyawan dan akhirnya pemerintah sebagai mediator begitu. Baik Jadi dan yang tidak melibatkan pemerintah, kami asumsikan sudah selesai memang di plan level di bawah. oke, ya ya ya. Dan itu yang paling banyak memang harus melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan lah begitu untuk terlibat langsung ya dalam melakukan. Bagusnya jangan banyak-banyak terlibat kementerian. Oh gitu ya. Kalau mereka bisa Menyelesaikannya sendiri. Ya. malah lebih baik. Oke oke. Dan semoga tidak ada lagi sih sebenarnya pengaduan-pengaduan ya terkait dengan pelaku usaha ataupun karyawan mengenai tunjangan hari raya begitu di Lebaran tahun ini. Baik Ibu Dita, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Ibu. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat.